Halo, ketemu lagi di CMC, Caring Mom Community. Channel ini buat ngobrolin semua hal dan berbagi solusi. Sahabat CMC, pagi ini saya ditemani seorang MU Wahid. Siapa yang nggak kenal beliau? Siapa? Bisa ditebak? Selamat pagi Mbak Endah. Selamat pagi Mbak Yeti. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, puji syukur baik. Alhamdulillah. Mbak Endah ini adalah seorang MUA hitnya Klaten ya. Pasti semua teman-teman CMC di rumah sudah pada tahu kan? Ya, di pagi ini Mbak Endah, Ya. kita sahabat CMC pingin berbagi tips dari Mbak Endah yang sebagai seorang MUA, ya. mungkin punya tips-tips sederhana karena ini masa pandemi ya, yang bisa disampaikan buat sahabat CMC di rumah, tips sederhana untuk perawatan wajah. Terutama perawatan wajah selama masa pandemi. Bagaimana Mbak tipsnya, mungkin bisa dibagikan kepada sahabat-sahabat CMC di rumah. Ya, Teh Yeti, terima kasih banyak. Halo sahabat CMC, bagaimana kabarnya? Terima kasih banyak sudah mengundang kita. Jadi di sini mungkin kita akan sedikit mengulas bagaimana kita mengatasi atau problema kita untuk mengatasi permasalahan wajah kita di masa pandemi dengan seefisien mungkin. Karena kita tidak bisa memungkiri ya, masa-masa seperti ini jelas finansial kita agak berkurang. Benar sekali. Jadi monggo kalau yang memang mau menghendaki masih perawatan di salon, di skincare yang mahal selama kosnya masih bisa memadai, itu mungkin juga lebih bagus. Tetapi kita punya tip-tip yang akan kita sampaikan ke sahabat CMC untuk perawatan secara sederhana di rumah untuk sehari-harinya. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama kita harus selalu rajin membersihkan kulit muka kita minimal 2 kali sehari. Pagi sebelum kita bermake up, kemudian malam sesudah kita bermake up. Fungsinya apa? Biar pori-pori kita tidak tertutup oleh bedak atau debu dan kotoran sebagainya. Jadi malam itu memang kita sudah fresh. Ya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan sebisa sekali seminggu atau 2 kali seminggu kita memakai masker yang sesuai dengan karakter wajah kita. Misalnya ada 3 jenis kulit, ada kulit berminyak, ada kulit normal, ada kulit cenderung ke kering. Mungkin kalau kayak usia saya sudah di atas 40 memang kita cenderung ke lebih kering. Saya juga Mbak, saya 40 tahun ke atas juga. Masih kayak ABG loh teh. Aduh, terima kasih Mbak. Maklum ibu manajer jadi kelihatan lebih muda ya. Itu tadi candaan kita. Jadi untuk kulit kita harus memahami tipe kulit kita dulu untuk perawatannya. Kemudian untuk masker, ada beberapa produk masker yang dijual di pasaran bebas dengan harga yang standar, tapi kualitasnya lumayan cukup bagus. Tapi saya juga punya solusi, kita memakai masker yang bisa kita buat sendiri dengan yang ada di rumah. Oh iya. Misalnya kayak bengkoang, ya itu cenderung memutihkan wajah kita yang habis terpapar sinar matahari, cukup diparut, ditempel kayak gitu. Kebetulan almarhum ibu saya itu juga perias. Dan pada waktu itu karena ekonominya minimal di bawah rata-rata, jadi untuk perawatan kan pasti harus menguras kocek dan beliau tidak mampu, itu selalu hanya memakai alat-alat sederhana yang ada di rumah. Dari buah-buahan, dari saripati beras yang habis kita bersihkan itu ada saripatinya, itu dibuat masker sampai kering kayak gitu. Itu sudah cukup membuat kulit kita fresh dan bersih dan yang pasti aman ya Mbak, karena tidak ada campuran bahan kimia. Karena itu herbal juga, aman, murah, dan kita menyiapkannya juga gampang. Kemudian ada bisa dari lidah buaya untuk kulit kita, ada bisa dari madu, itu bisa kita manfaatkan untuk masker. Benar sekali. Kemudian yang ketiga tipnya, kalau kita mau keluar di pagi hari, sebisa mungkin gunakan pelembab atau sunblock. Karena bagaimanapun kulit tidak akan kuat terpapar sinar matahari yang terlalu lama, nanti kemungkinan akan timbul flek. Apalagi di usia seperti kita yang sudah di atas 40 tahun. Ya. Kemudian
yang mungkin harus ini dan paling utama karena ini masa pandemi, kita harus benar-benar higienis dan protep dengan semua alat-alat kecantikan kita ya. Jadi kayak kuas, spons itu harus benar-benar kita cuci bersih dan kita sterilkan. Mungkin itu beberapa tips yang harus kita lakukan di masa pandemi ini. Oh, iya. Jadi meskipun di rumah kita bukan seorang MUA, Ya. peralatan kita di rumah, kalau saya tuh sok pakai blush on itu kuasnya juga harus dicuci Harus bersih, ya Mbak? iya. Oh, iya. Terus Apalagi kemudian- blush on itu kan mengandung pewarna ya. Jadi kalau menurut saya, Iya. kecuali memang kita urgent ke acara-acara yang penting, agak dihindari dengan penggunaan blush on. Karena pewarna itu cenderung akan lebih gampang menumbuhkan flek hitam di wajah. Oh, Ya, tapi kalau kita iya, memang acara resmi yang kita membutuhkan tampil yang lebih dari biasanya ya monggo mau dipakai, tetapi harus dengan sterilisasi dari semua kuas-kuas dan spons-spons kita. Oh, iya. Terus kalau untuk ini Mbak, kuas make up Iya. itu bisa nggak dipakai berulang kali Mbak? Kuas, kalau kuas make up mungkin bisa selama kalau tempat saya setiap klien jelas saya nggak mungkin akan beli kuas lagi karena Iya. harganya mahal. Satu kuas Iya. bisa lumayan lah Iya, menguras iya. kantong. Iya. Kita bersihkan. Jadi kita punya alat pembersih untuk kuas. Oh, jadi Kemudian di ada juga tempatnya- mesin steril untuk kuas. Oh, Ya, sudah ada ya itu di tempatnya sudah. Mbak. Jadi untuk mensterilkan semua alat itu nanti ada alatnya Ada, ya. Berarti Ji. aman ya Mbak? Aman, insya Allah aman. Iya, Cuman iya. kalau untuk kuas lipstick memang saya menganjurkan one by one. Jadi satu kuas hanya bisa kita pakai untuk satu klien. Tapi murah kok, bukan packaging yang mahal. Jadi kita karena di bibir deh, jadi pengaruhnya ke pernapasan juga. Tapi kalau hanya spons dan sebagainya, biasanya yang penting kita bersih dan steril. Oh iya. Terus kemudian juga kita harus benar-benar protep, menyiapkan hand sanitizer, kemudian menyiapkan juga alkohol. Oh iya, siap. Jadi semakin yakin ya. Jadi sahabat CMC nanti mungkin kalau yang mau ada hajatan, mungkin ada keperluan yang harus make up, MUA-nya ke Mbak Endah aja karena semua peralatannya insya Allah sudah steril dan semua sesuai protokol kesehatan karena di masa pandemi ini. Iya. Sahabat CMC, ini tadi beberapa tips yang bisa kami sampaikan dari Mbak Endah. Terima kasih banyak Mbak Endah untuk kerawannya Iya. di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat CMC, Iya, Tante Yeti, iya, Mbak dan Endah. semuanya. Iya. Semoga sedikit apa yang kita bicarakan ini bisa menjadikan info untuk teman-teman bagaimana kita mengatasi perawatan sehari-hari dengan solusi sehat, sederhana, dan murah. Oke Mbak Endah, terima kasih sahabat CMC. Salam untuk keluarga, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Terima kasih.